Assalamualaikum warahmatullahi sekalian. Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Setelah saya meneliti dan memahami, ternyata kita tidak akan pernah bisa menang berdebat dengan orang bodoh. Secerdas apapun kita tidak akan pernah bisa menang berdebat dengan orang bodoh. Kenapa saya mengatakan bahwa secerdas apapun kita tidak akan pernah menang berdebat dengan orang bodoh? Karena apa? Karena orang bodoh itu sudah pengalaman dalam dunia kebodohan itu sendiri. Ini dunia orang cerdas misalnya. Ini dunia orang bodoh. Jadi kalau kita berdebat dengan orang bodoh, jadi kita tuh dibawa ke dunianya dia gitu, ke dunia kebodohan itu. Jadi ternyata dunia kebodohan itu ada gitu. Lingkungan kebodohan itu juga ada. Sehingga kalau kita berdebat dengan orang bodoh itu maka akan sia-sia dan kita akan ikut bodoh juga gitu. Kalau kita berdebat dengan orang-orang bodoh itu kita ikut bodoh. Dan kenapa? Karena mereka lebih paham atau lebih ahli dalam dunia kebodohan itu sendiri. Makanya saya itu sangat menghindari ya berdebat dengan orang bodoh. Setelah saya meneliti dan memahami, ada beberapa bukan kebodohan ya, tapi kekeliruan di dalam beragama, atau ada semacam logical fallacy ya, atau cacat logika dalam beragama di Konoha. Saya menemukan beberapa cacat logika dalam beragama di Konoha. Salah satu contoh misalnya, ikutilah ulama yang dibenci kafir. Nah, jadi gini guys, menurut saya ini sangat logical fallacy ya, sangat cacat dalam berlogika. Karena apa? Karena gini, emang semua kafir itu tidak baik gitu? Emang kafir itu jahat gitu? Enggak semua guys. Yang ciptain Facebook itu kafir, ya kan? Yang menciptakan teknologi-teknologi itu kafir. Semua teknologi yang di dunia ini yang baru-baru ini yang ciptaan kafir gitu. Masa kita harus tinggal di gua ya kan? Jadi ini menurut saya itu pemikiran-pemikiran yang tidak rasional ya, yang logical fallacy yang sangat parah dan sangat dipercaya oleh warga Konoha. Dan ini akan mempengaruhi kepada prinsip kita, dan prinsip kita ini akan mempengaruhi kepada nasib kita, dan nasib kita akan mempengaruhi pada kemajuan suatu bangsa. Bagaimana mungkin bangsa kita maju kalau kita selalu curiga dengan kafir, berpikir bahwa kafir itu jahat. Itu adalah pemikiran yang kampungan. Itu kan terjadi pada ribuan tahun yang lalu. Setiap negara atau setiap suku itu punya sisi jeleknya masing-masing, punya yang jahatnya juga gitu. Suku kita juga ada yang jahat kok. Emang orang Indonesia semua baik? Nggak ada. Ada juga yang jahat. Jadi Yahudi juga seperti itu. Bukan berarti saya membela Yahudi ya. Kalau misalnya dikatain Yahudi itu kafir dalam kitab suci itu juga kan terjadi pada ribuan tahun yang lalu. Itu mungkin ada permasalahan di situ, ada selek gitu. Semua negara itu pernah bermasalah, pernah selek kok, pernah konflik kok. Jadi bukan berarti itu kita bawa ke zaman sekarang ini. Jadi ini adalah logical fallacy yang sangat parah kalau saya temui di Konoha. Logical fallacy selanjutnya misalnya, dunia adalah surganya kafir. jadi jadi seakan-akan bahwa yang punya surga itu kita gitu, kafir nggak punya surga gitu. Guys, surga itu adalah hak prerogatif Tuhan. Gak ada satupun yang menjamin dirinya masuk surga gitu. Misalnya pesan tiket mau masuk surga, gak ada itu. Apaan kayak gitu. Terus kita yang klaim bahwa agama kita itu yang paling masuk surga gitu, terus agama lain gak masuk surga gitu. Emang ada Tuhan seperti itu? Mengatakan seperti itu? Gak ada. Tuhan rasis gitu terhadap agama yang lain gitu? Gak ada. Gak ada Tuhan seperti itu. Tuhan yang mana seperti itu? Iya kan? Gak ada agama yang berhak mengkafir-kafirkan agama lain, membenci agama lain. Agama apa itu? Agama macam apa itu? Agama kok gitu? Kacau kan jadinya. Negara kacau. Akhirnya kita saling mencurigai antara satu sama lain, antar umat beragama. Karena apa? Karena kita sudah diajarkan membenci agama lain. Dunia adalah surganya kafir. Jadi seakan-akan kita mengklaim bahwa surga itu hanya milik kita. Gak ada seperti itu. Agama apa seperti itu? Mengklaim bahwa hanya milik mereka adalah surga. Gak ada. Agama mengajarkan kebencian. Gak ada seperti itu. Mamam itu agama. Jadi kadang kita geblinger gitu. Karena makin beragama ya, tapi tidak semuanya ya. Warga Konoha saya melihat makin beragama itu makin geblinger, otaknya makin gak waras. Masa kita berbuat baik itu hanya iming-iming surga? Bilang aja kita di dunia ini gagal gitu. Biasanya orang-orang yang mengatakan bahwa
surga ini adalah milik orang kafir. Maksudnya dunia ini surganya orang kafir. Itu kan karena kita gagal di dunia kan. Kita gagal gitu dalam berusaha gitu. Dalam berkompetisi kita gagal sehingga kita menghibur diri dengan menggunakan kalimat-kalimat, oh dunia ini adalah surga kafir. Ya belum tentu juga kita masuk surga kan. Kalaupun surga itu ada kan surga itu masih pertanyakan. Udah menderita di surga, di dunia maksudnya, terus nggak masuk surga pula, ya kan? Terbang ambing ya kan. Jadi please deh, jangan kalimat seperti ini jangan ditelan bulat-bulat. Ini adalah logical fallacy yang sangat-sangat parah dalam beragama. Logical fallacy yang selanjutnya misalnya, adab lebih penting daripada ilmu. Ya, saya juga yakin dan percaya bahwa adab dan ilmu itu sama-sama penting. Tapi gini, banyak warga Konoha yang berpikir dan berprinsip bahwa adab itu semacam bahasa tubuh. Jadi di Konoha itu ya, kalau misalnya orang sudah cium tangan, sudah cium kaki, sudah membungkuk, atau bahasanya sopan gitu, itu adalah orang yang beradab dalam pemikiran warga Konoha. Namun saya tegaskan sekali lagi, ini adalah pemahaman yang keliru. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena gini, koruptor itu adalah orang yang sopan kalau ngomong. Bahkan mereka rajin ibadah, mereka juga beragama. Itu koruptor itu kalau misalnya mau korupsi masih menggunakan atribut agama kok. Kalau lagi sidang membungkuk, sopan, minta ampun, senyum, ini dada, sopan santun, gini. Tapi apa adab itu yang sebenarnya? Adab yang sebenarnya itu adalah kejujuran, kebaikan, kemurahan hati, kesadaran, bisa mengontrol emosi. Jadi orang yang beradab yang sebenarnya itu adalah orang yang jujur guys, bukan menggunakan bahasa tubuh. Oh gini. Jadi kan orang-orang berpikir bahwa orang yang sopan itu adalah orang yang menggunakan bahasa tubuh. Enggak, itu adalah kekeliruan. Itu sangat sering saya melihat di Konoha itu, kekeliruan seperti itu. Orang yang membungkuk itu dikirain orang yang beradab. Enggak, itu bukan orang yang beradab guys. Orang yang beradab itu adalah orang yang jujur, orang yang tidak mengkhianati, orang yang tidak berbohong. Itu adalah orang yang beradab yang sebenarnya. Tapi kalau di Konoha kan sering disalahartikan, orang yang beradab itu orang yang membungkuk gitu, yang ngomongnya sopan walaupun korupsi gitu, ngomongnya manis walaupun suka bohong gitu kan, manis di mulut gitu. Jadi pemahaman tentang lebih penting adab daripada ilmu, menurut saya ini adalah logical fallacy yang sangat-sangat parah. Ya saya juga menghargai adab itu, tapi pemahaman adab di Konoha itu kan beda dengan pemahaman yang sebenarnya atau esensi daripada adab itu sendiri. Logical fallacy yang selanjutnya adalah misalnya rezeki sudah diatur oleh Tuhan. Jadi ini ya yang bikin warga Konoha itu malas ya dalam bekerja ya. Ini adalah logical fallacy yang sangat parah. Karena rezeki sudah diatur oleh Tuhan, maka kadang kita warga Konoha tidak sengaja mengucapkan kalimat, kerja mulu, mengejar dunia mulu. Ini adalah kalimat-kalimat yang bikin kita terpuruk, tertinggal dari negara maju. SDM kita tertinggal, sehingga kita apa? Kita bermalas-malasan. Kita berharap ada rezeki turun dari surga. Kalau rezeki sudah diatur oleh Tuhan, kenapa kita harus berdoa? Coba. Kenapa kita harus berdoa kalau rezeki itu sudah diatur oleh Allah? Kenapa kita harus berdoa? Berdoa itu kan meminta. Rezeki itu nggak akan datang kalau kita nggak minta. Kalau orang Barat mengatakan bahwa rezeki itu adalah di tangan saya, takdir itu di tangan saya. Bukan berarti saya menyuruh yang seperti itu ya. Akan tetapi pemahaman atau logical fallacy seperti ini adalah mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Makanya ini yang saya luruskan. Ini akan menjadi mindset kita, dan mindset itu akan mempengaruhi nasib kita, dan nasib kita, setiap individu akan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Itu sangat berpengaruh. Rezeki sudah diatur oleh Tuhan. Entah siapa yang ngarang ini pertama kali. Ini yang bikin kita berpikirnya itu sempit. Sangat sempit. Sehingga kita malas-malasan gitu. Ya kan? Jujur-jujuran aja deh. Kalau dibandingkan dengan orang China, kalau kerja itu, saya juga pernah bekerja dengan orang China asli ya. Mereka tuh bekerja dengan disiplin, jujur. Nggak semuanya tapi ya.
Tapi orang orang Indonesia kalau saya melihatnya, orang Konoha ya, kalau bekerja dengan orang China itu, kita kebanyakan kebanyakan mainnya gitu. Saat kerja main HP, tidak bisa membedakan waktu kerja mana waktu main HP, mana segala macam. Jadi sehingga SDM kita tertinggal. Kadang kita teriak-teriak, oh asing, anti asing, anti asing, padahal SDM kita nggak mampu nih, gimana coba? Pejabat anti pro asing, pro asing. Kalau SDM kita nggak mampu bersaing dengan negara luar, gimana? Masa dipakai orang yang dikit-dikit kerja main HP, kerjanya sesuka hati, ngejar dunia mulu, ngejar dunia mulu. Ini yang bikin negara yang tidak maju. Logical fallacy yang selanjutnya misalnya, Yahudi itu orang jahat. Nah, di Konoha kan sangat sering seperti ini ya, pemikiran-pemikiran seperti ini. Yahudi itu sangat jahat, jangan berteman dengan Yahudi. Padahal yang di kitab suci itu kan konteksnya itu saat perang guys, saat perang. Jangan dibawa-bawa ke kehidupan yang tidak perang. Kafir itu jahat, Yahudi itu kafir. Apaan seperti itu? Agama mengajarkan seperti itu. Itu kan konteksnya, itu kan konteksnya perang, bukan saat damai seperti ini. Makanya saya katakan di setiap suku juga ada yang orangnya jahat, ada orang yang baik gitu. Yahudi juga ada orang baiknya juga. Yang menciptakan Facebook, Mark Zuckerberg itu kan orang baik, termasuk orang baik. Bill Gates juga, Albert Einstein juga termasuk orang baik. Dia kan orang Yahudi. Jadi nggak semua kita bisa mengklaim hitam putih setiap suku itu. Oh ini jahat. Bukan berarti saya pro Yahudi ya. Saya juga tidak terlalu suka dengan Yahudi. Nggak ada urgensi saya membela Yahudi gitu. Kecuali misalnya saya Kristen gitu, Katolik, pro Yahudi. Ya itu kan bisa aja kan, tendensius, saya tendensius gitu. Tapi kan ini enggak. Jadi agama itu jangan mengajarkan rasis lah, tolonglah. Mari kita berpikir secara rasional, dan ini akan bikin negara kita tidak akan berkembang, karena agama itu kan mempengaruhi mindset kita, pemikiran kita. Logical fallacy yang selanjutnya adalah pilihlah pemimpin yang seiman atau seagama. Nah ini nih, saya jelaskan ya konteksnya ya. Konteks dalam pemahaman itu kan seiman itu dalam iman memimpin ibadah maksudnya, bukan pemimpin negara ya. Ini dua hal yang berbeda ya konteksnya. Tapi kan ini kan sering dipelesetkan kan. Misalnya nih, ada agama yang lain misalnya, terus ada agama mayoritas di Konoha. Ini kan sering dimanfaatkan, dimain-mainkan, dipermainkan. Untuk apa? Untuk menjatuhkan lawannya. Makanya saya mengatakan bahwa politik dengan agama itu harus dipisah. Karena ini adalah dua hal yang berbeda. Harus dipisah. Kalau enggak, agama dipolitisasi. Kalau misalnya ada prinsip memilih pemimpin itu harus agama. Terus misalnya ada dua calon, satu seagama dengan kita, satu lagi beda agama. Tapi yang paling kredibel, yang punya reputasi yang baik itu yang beda agama dengan kita. Masa kita harus pilih yang seagama? Kan nggak rasional. Nah ini yang bikin negara kita tidak maju guys. Bahkan menurut data Litbang Kompas, boleh cek nanti datanya, warga Jakarta itu memilih pemimpin itu berdasarkan 70% berdasarkan apa? Berdasarkan agama. Coba bayangkan, orang Jakarta yang kita gadang-gadang orang yang cerdas tetap memilih pemimpin berdasarkan agama. Bayangkan coba. Jadi inilah pemikiran-pemikiran yang tidak rasional atau logical fallacy dalam beragama. Ini adalah semacam kebodohan dalam beragama. Ini adalah prinsip-prinsip kampungan dalam beragama atau logical fallacy yang sangat parah. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Kalau misalnya ada yang saya bahas lagi, logical fallacy apa, tuliskan di kolom komen. Saya Ray Konoha, salam rasional.